bagus. Hari ini saya berada di Tegalalang. Tentunya bukan Tegalalang Gianyar, Tegalalang Bangli tempatnya ini. Hari ini sebenarnya sih sudah lama ini ya. Saya janjinya mungkin sudah 1 tahun 2 tahun ini baru kesampaian. Hari ini saya mewawancarai bahasanya biar agak formal sedikit, seorang pelaku seni gitu, yang seniman besanu sama bahasa terlalu ya pelaku seni, seniman muda itulah, pelaku seni masih muda lah ini, yang berasal dari Tegalalang Bangli, yang menggeluti seni kerawitan khususnya. Manglo itu Dani dan penasaran dikirim channel YouTube saya, langsung saja kita suruh beliaunya memperkenalkan diri ya. Ya lurus ya. Bahasa apa ini? Bebas di sini nih, ya, karena channelnya niki artinya channel santai, artinya banyakan ngurdu, tapi di selang ngurdu itu adalah yang bisa dikutip gitu ya. Boleh bahasa Bali, boleh bahasa Indonesia, boleh. Mungkin bahasa Inggris juga di bahasa Inggris. Silakan ya. Ada Andae, Pandai, Kade Ega Sastika, sering juga dipanggil Dega Pandai. Ini yang usia hari jenik sebenarnya 23 tahun. Wow 23, mungkin tahun depan kembali 24. Ya. Makanya koneksi Anden, makanya koneksi Anden ini. Jauh itu masih. Mungkin pendidikan bisa dijelaskan ke teman-teman. Ini pendidikan dari TK yang di Taman Kanak-kanak Kumara Jaya di Celup, Sekolati, Gianyar. Lumayan. Bagian SD yang Riki daunnya di Banjar Griyo, SD 6 Kawan gitu. Ya. SMP di Kubu, SMP Negeri 2 Bangli. Bagian SMK di SMKI yang sekarang SMK Negeri 3 Sukawati. Lanjut jenjang perkuliahan ring isi dan pasar. Ya. Itu dia sedikit dulu ya. Nanti kita akan banyak sekali pertanyaan lagi. Karena kenapa saya tertarik mewawancarai Dega, satu sisi sebenarnya ada kenangan sih sebenarnya pada waktu saya nganten nikah. Inilah orangnya yang bikin backsound saya di video prawedding saya. 2 tahun nih Kang ya? Tepat kemarin. Tepat kemarin. 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Makanya saya happy ended yang kedua tahun. Nah sekarang pertanyaannya nih, pasti teman-teman Adi bisa demen menggeluti dunia seni gitu. Khususnya kan dunia seni kerawitan gitu. Terus ya mungkin dari awal yang terima kasih serang-serang ampun. Sebenarnya ngeliput bahasanya. Sebenarnya sih bukan sih itu ya, tujuannya kita kan untuk menggali seniman-seniman muda lokal Bangli gitu. Karena saya kan berasal dari Bangli, walaupun ya kapal di Bangli juga kan harus kita support lokalan ya. Ceritakan Tiang senang kerawitan, menggeluti dunia kerawitan berawal dari kelas 5 SD kalau nggak salah nih. Di Pesraman di Banjar. Di Pesraman Pengenten anjak nama gamal lah yang kita pertama megangso gitu. Nutung gamal sampai ngamalang premon. Nawan gening premon, pepremonan itu lah. Ida sampai ke Getakan, ke Anjingan. Di Bangli juga namanya Pengenten. SMP kelas 1 nih kalau nggak salah 2011 yang ikut di Banjar Griyo Sanggar Sloko Wikuntaro sampai 2012 diganti menjadi Sanggar Tri Lokantaro gitu. Niko CEO
ownernya gitu. So ownernya sang Ngompiang, Pangwi, sarang ngoblom, sang ngoblom gitu. Niko ajak yang rada duduk juga sarang Pogenten 2012 dia ngedukung ujian revisi dan pasal sarang Sanggar Cakung Mas Pak Dilepang. Oh iya. Niko Bang ujiannya kawan ya. kawan. Ujiannya Pak Tut ya niko Pak Tut Wawan. Wayang airnya niko 2011 atau 2012 kurang lebih niko. Pogenten masuk ke Koka tahun 2014. Pogenten kelas 1 semester 2 niko diajak lah ikut penabuh inti gitu. Penabuh inti di Kokar, ajak penabuh inti. Dan teman tiang Wahyu Kecok, Wahyu Andika. Uling banyak peninjauan di Batuan gitu. Peninjauan Bali ya Batuan ini. Peninjauan di Batuan gitu. Ajak udah duduk 2015 itu pun sama-sama Korawo, sama sarang Korawo gitu. Sampai 2016 kita di Korawo mengadakan rapat paripurna sini tuh. Gimana kalau Korawo ini kita sertifikasi gitu. Makanya tanggal 8 Mei 2016 kita bentuk kukuhkan hari jadinya Korawo gitu. Ya sampai saat ini ya mungkin semeton uning bagaimana Korawo ini ke gitu. Boleh nggak ya dikawan juga Korawo milahan lah ampun. Korawo Niko juga yang dapat belajar kenal dengan Wahyu, teman-teman di Korawo Mangwin, Bandel gitu. Yang anggap sebagai guru juga Niko. Jadinya di Korawo Niko juga ada tidak hanya dari Gianyar, kan ada hampir 9 kabupaten Niko kumpul di Korawo untuk ya saling mengisi. Jadi bayune patuh jak muntul gitu. Pengenten UKK yang tahun 2017 pas UKK ngabus surat undangannya beli Yudi Blegel. Dengan nitip ya Bang Blipan gitu. Bagian lah ke pondok di Rayangon. Begitu pas Niko proses wisalo wahyonya Pak Tuseta Ubud di pondok juga. Begitu Niko pun enggak barang dini pangando aja rada gudeg masih gitu lah Blipan. Ya sekarang yang di Rayangon dari 2017 hingga sekarang juga Niko juga Blipan yang motivator lah, yang motivasi diri dia untuk maju dan konsultan dalam kekaryaan ada Mangwin, Bandel, di Kokar juga ada guru seperti Pak D Subandi, Pak D Subandi, Pak D Catar, Dumon Kari, Pak Yandaryo, gas yang itu Kari Pak Yandaryo cuma kelas 1 mantan yang ketemu karena Pak Yan kan dipanggil disebut untuk PNS-nya, kalau nggak salah nih. Jadi itu perjalanannya. Ini unik sebenarnya dari Bangli tapi besarnya di luar Bangli gitu nah. Apa sih gininya? Kenapa bisa ngekliknya di luar Bangli gitu, ngekliknya di Korawo itu apa alasannya sebenarnya itu? Oke, nah Nika puniki sandi. Dumul dawal Diki kan ya ikutlah sarang-sarang ulama gitu. Cerorang, Premon gitu. Sempat yang di Undisan juga, sarang Bali Tropik gitu. Bali Tropik. Jujur mantan uling Bali Tropik resort and spa di Nusa Dua gitu. Kan sekarang motel-motel pun kelas 2 SMP gitu sampai man gaji 13.000 loh gitu. Sekali pentas ya. 2012 sekali pentas gitu. Dari record yang nawang gending oleh Sekar Jaga Ramoyano pas niko apal sama mungkin sing taen Jumat ben sahab. Aku sing Jumat pasti sahab. Ramoyano dan ajalah proses niko. Kini gening Ramoyano, kini gening oleh kayak gening napi ben. Kidang kencano. Artinya dari lepas. Dari lepas kan benten niko yang Purnamo pasti barong materi ya. Soang pun Sunda kalau nggak salah apa niko. Pengintan di Senin ya Rabu Niko pun pelegongan kayak tari lepas gitu. Niko nawang artinya bersyukur juga ikut di undisan Kemuku Pengintan ngekliknya di Korawo Niko entah kenapa nih setiap tiang pulang mungkin tiang anggap rumah nih ke Korawo ke Batuan karena markasnya kan di rumah Mangwin nih pendukunya gitu. Bahasa kita di Korawo Niko penduku artinya tempat-tempat kumpul gitu. Ngekliknya Niko serat mungkin satu frekuensi background kita sama dari Kokar Niko ada juga kakak kelas yang kita juga dari Kokar keisi gitu. Niko yang
kan serak nyamung ngurut pasti di kadang raga ngurtan jarang di Kurawon ke ngurtan pimpal. Lebih ke dunianya seniman lah kerawitan lah. Kita kemudian sampai proses dukung ujian kan Dumun sering juga Kurawon itu dukung ujian dan sampai sekarang pun masih ujian tari dikukar diisi gitu. Dika pun proses kini cara anak yang bagai kok kini cara anak kita uling Dika pun juga tertarik asalnya raga dot masih kini gitu. Nika juga yang dapat di Kurawo, makanya proses kekaryaan itu yang dapatnya Dika di Kurawo. Jadi intinya gini sebenarnya ya, kalau kita ingin memperluas pengalaman gitu lah, wawasan, kita harus berani keluar intinya kan itu intinya ya. Nah jadi itu teman-teman kenapa Deganya bisa ngeklik di luar. Mungkin seperti air sana puniki. Yang di warung-warung biasa kita beli air mineral yang botol 600 ml itu paling harganya 3.000 4.000 gitu. Yang di misalnya event cara festival tapi kan anu festival gitu. Mungkin 10.000 di tempat gym mungkin 15.000 ya. Di tempat olahraga itu bahkan 20.000 kita ngerti. Mungkin di mana tempat air itu dihargai dan tempatnya memang tepat di sanalah kita dihargai mungkin. Intinya itu dah yang rasa intinya karena jujur artinya kita kan sebagai seniman artinya sebagai pelaku seni gitu. Sebagai pelaku seni terkadang kita ingin meluapkan, mesuang ide maksudnya, mesuang ide gitu. Perlu mencari artinya teman yang memang sefrekuensi, sependapat kan gitu. Kadang memang di teman yang sefrekuensi itu memang sih kadang beda pendapat tapi akhirnya diterima, nggak kaku artinya gitu. Karena kan janganlah kita caro di ini long, caro di itu sing long gitu. Misalnya semua bagus itu caro di itu bagus, caro di ini bagus, jadi kita gabung lah kan gitu. Itulah teman-teman. Jadi inovasi inovasi. Artinya kita sebagai pelaku seni itu timpal ngeliunan lah itu sih sebenarnya ya. Terus ini sekarang kan zaman sudah maju nih sekarang gitu. Apa-apapun berbau teknologi kan gitu. Apa-apapun berbau teknologi. Terus gamelan yang sebarung itu bisa lebihan game sebarung bisa ngidang di komputer yang lain gitu. Nah sekarang nih unik pertanyaan saya sebenarnya. Dega sebagai pelaku seni anak muda bagaimana mensiasati seni budaya kita khususnya di kerawitan biar tidak tergerus oleh teknologi, maksudnya tertinggal karena kita tidak mau mempelajari teknologi itu sendiri. Padahal teknologi itu kalau menurut saya kan emang sih ada apapun ada pro dan kontra, ada sisi baik, ada sisi jeleknya. Yang beli yang nganggo jelek ada di gitu. Yang tergantung kita yang memanfaatkan. Nah, sekarang pertanyaan saya bagaimana mensiasati itu? Nah, begini tadi. Dia lebih ke konteksnya. Kebetulan dia juga kan memproduksi, bisa dikategorikan produksi musik di digital juga. Nah, dia belum sih menekuni waktu itu. Kelas 2 SMK, dia durung lah laptop, motor pun durung masih. Nulah hatinya. Atuang yang di hari Minggu misalnya kebetulan, kita di Sabtu jemput tuh dia, terjemput tuh orang tua gitu. Kemudian ngai tugas misalnya jadi laptop timpal. Nah kebetulan tugas niko laptop timpalnya misi FL Studio gitu. FL Studio. Apa nih itu? Ini aplikasi yang kayak gini gitu. Kayak gamelan gitu. Oh menarik lah. Lihat yang laptop ini coba-coba. Menarik lah dia di saat nah anggap pun cara Diki gitu. Cara munuang nek makin Diki di Tegalalang tuh sangat susah. Dan cara bidan bukan generasi jalan, ini persamaan nyawa Dan jujur mana di Gokar benar yang sampai
main cacian gitu maksudnya dia nggak masuk di kokar dari sekegong gitu hanya sebatas kegong gitu lah gitu kita tertarik yang kelas 2 melajin kita mari sebatas kenal dan oh nih FL Studio dan ugas kelas 2 di kokar itu kan ada satu karya yang peragat bener saya tamu nih Ahmad bener tutup tamu nih tutup begitu semester 2 sana diisi oleh mata kuliah multimedia gitu boleh semester 2 sampai semester 3 biasanya sekitar itu berkaitan multimedia udah nanya sampel gamelan coba buat sampel gitu kalau nggak salah Pak Ian Sudirano nih dosen multimedia dan gaya sampel kelompok nih kelompok tengah di Magnik ulin kapal Wahyu Kecok ulin Batuan nih Yudi ulin Pujungan Tian ini bensin lah prayoga sana ulin Jebranon kalau itu sana jadi limo itu kelompok dah teh jalan sampel tadi gitu nah dari sampel itu ulin lah nih karya perangkat 1 menit tapi 2 menit kurang lebih nih kemudian karya 1 menit 2 menit itu gabung dan jauhnya gaya video prosesnya gitu hanya ilustrasi gitu nah ulin itu yang di mana tertarik dari ini kan Liu lah yang lajin di cara di YouTube mungkin kan Liu caranya musik dengan digital dan DAW itu juga dan bot lah dan bedik lah software mungkin buat bot saja ada FL, Cubase, Ableton, tapi nih Studio One dan banyak nih nah pengintan lanjut jalan Wintan juga pesanan jadinya orderan nih lah orderan dengan pertama kali yang scoring ya mungkin video wedding anu ada Niko adalah pertama kali makanya gini cara anaknya scoring lagi tetapi dalam dunia digital agar tidak tergerus pasing kalahan digital pasing masih kalahan zamannya kan mungkin dan tergantung konteksnya kalau memang konteksnya itu bisa kita live dengan gambaran buat apa MIDI kan bacaan kali aja kan mulai itu tapi jika memang kebutuhannya ternidang angin live misalnya lagu perlu noise kok di gambar di musik nih sampai atau api kan ternidang ya di gambar live baru MIDI gitu artinya kita bicara waktu konten kita kemakan zaman kudet dan dasarnya konten juga asik dengan zaman tapi kan aja intinya gini sih juga ya di satu sisi ketika kadang kan membina lah juga kan gitu di satu sisi ngidang kan gue ngai gending malah Jumat gitu ngidang ngai bekal lo sana kan bikin juga dapat ada kenang-kenangan sebenarnya terkait dengan nikah ngidang di saat rago tapi adanya kenurunan gending paling gimana mau bekal ngidang gitu tapi dia ngelah pengalaman dengan dia membawa laptop dumon boleh di Gong Kebiar tahun 2022 nah kan nikah makin pun mungkin boleh dia kepercayaan untuk ngepragmen gitu ngepragmen niki sebenarnya tiang yang salah mengikuti zaman atau gimana nikah tiang nggak unik pas dia nggak boleh laptop di antara artinya wah nggak boleh laptop lunan gending gitu saya ingat saya ingat pada diri ini kedua gitu mereka ada pengintan sampai yang konduktor ngemat tempo sih sebenarnya karena dia nggak hadir pas ulang tahun dia nggak hadir ya itu tuh gini sampai kita aneh dingah dia ngerti berarti tiang yang salah dengan metode ini apa metode ini memang tidak pas ya dia rasa maksudnya kenapa dia nggak tulis tangan aja dulu materinya gitu karena dia rasa sing bakal dingah lah kengken dade nih makanya dia nyoba miti kan ngomongnya kini melodi nih kerjai kini yang upaya sana gitu ore orang lah dia nggak boleh laptop gitu orang gending dia nggak boleh laptop orang dia kini wah nggak boleh laptop saya ingat kita sampai ada nih kita loh kan wah sebenarnya puniki dan sandingnya yang lebih memilah dan memilih pilah kan udah dipilih gitu di jauh ragu ngidang gini nah karena satu sisi anggap mungkin keterbatasan waktu kadi betul yang nalen nge bebarongan di pondok kan gitu
boleh waktu 2 hari kan gitu. Kan caranya pang materi niku pang membunuh memang dalam diri kan. Membunuh, oh perangkat amune berarti ngidang banyak penunang mune gitu. Di saat gending niku pun ada. Makanya dia berusaha lah di MIDI juga dia gai. Jadi ben mandene buat dia niku. Dan niku memang dia rasa cocok metode niku gitu. Makanya di Gong Kebiar niku dia coba terapkan. Asalnya di MIDI lu gak enak sing nyenang kelapaan mancan makenah mancan makene mancan nunan lah ngalan waktu ya. Benunang ben konen misalnya bakar tangan itu saat dari tiang apa nih dorang makanya catat ya tapi lewat digital ya. Dulunya itu ini sebenarnya artinya rago malu ningahan nya panas ya pesing gendengnya gitu. Jadi cuma lu gaya malu gitu. Dan itu tinggal luar artinya di rumah kita sudah tahu oh kini terjadi gendengnya gitu. Kini terjadi gendengnya entah nanti ada perbaikan atau enggak kan di lapangan nanti intinya gitu. Eksekusi. Kita tidaklah terlalu fanatik dengan teknologi kan gitu intinya. Kita harus bisa juga memanfaatkan karena seiring waktu berjalan pasti akan teknologi ini kan sangat dibutuhkan. Apalagi dunia kan sudah kita pegang. Ngalih referensi di YouTube dari urusan ada pengendan ngerah cara yang googling kan cara ini pun ada. Karena juga biar kita tidak tergerus oleh zaman, artinya budaya kita tidak kalah dengan zaman di luar negeri. Satu sudah bisa dia menggunakan digital artinya download kan lalu gending Bali menunen Gardini ben benayan kan gitu di luar negeri. Kita harus bisa juga mengikuti itu, artinya di sanalah akulturasi budaya apa namanya budaya luar yang bisa kita manfaatkan. Kenapa tidak kita manfaatkan itu untuk gini apa namanya untuk mensiasati dan untuk mengajarkan terutamanya ini budaya Bali kita khususnya di bidang di seni kerawitan gitu. Ada nggak pengalaman yang sangat mengesankan ini atau mengesankan dalam tanda kutip artinya lewong ini ya gendingnya ya artinya diapresiasi oleh senior gitu udah nggak pernah gitu ada ya artinya kita gitu dari sekian pun ini bahasa kreator mungkin ya setelah yang mengkreat nada-nada jadi musik gitu. Tadi sih kan teman yang sekarang lungkung pasak nih kan sambil ngomong lali gitu. Aku tertarik ya enak gitu. Yang mengesankan itu kan ada dua sisi nih positif dan negatifnya. Boleh yang juga UKK di Kokar nih. UKK di Kokar proses sama Yan Bando. Bando ngemang gending yang nonan di MIDI gitu. Karena kebutuhannya memang MIDI waktu itu. Ada juga kecaman gitu. Bukan tugas Niko kan dia ikut juga sama yang Bando ke Kokar gitu. Aku kayak wah ya bising gitu ada juga nih kita dan di saat Niko ada juga yang positif gitu ke dia. Aku demen ya mixing demen aku konyaknya berdingahan kok pure dari dingah harga sing kartun gitu kan nih kita artinya Niko pun sisi positif dan negatif Niko pasti pendampingan karena Rubin Indo Niko pun juga asal dan dari sini juga dari pengalaman tadi Gong Kebiar Niko banyak juga kecaman kekian mungkin sekarang dicemooh ya kan mungkin ya siapa tahu nanti kan gitu. Nah Niko pun ya lumayan yang berkesan dan hingga Niko jadi motivasi ya. Kalau kata Iwa saya Sanggede Doman jangan pernah artinya kamu malu atau takut dibilang jelek gitu. Artinya anggap cara cemeti itu kan ini camuk anggap camuk itu sebagai motivasi karena
yang ragu ker gede ini harus lewati malu Iya. proses itu kan saya ngadu langsung gede kan gitu. Dan itu sudah. Nah, ada nggak kesulitan artinya menerapkan dari MIDI ke gamelan ya. gamelan? Kesulitannya ada nggak? Dan ini ada di MIDI kini dengan reng gamelannya di aslinya sih itu misalnya ada nggak? Pasti nih kan, karena bayun MIDI bayun live itu kan metiosan kan. Nah pertama MIDI nak tenggelah bayu nih kan, bayunnya setrum kan, yang pun setrum meredup kan. Yang nah misalnya bikin ngidang jangan dia becat, tapi di live nih kok jantangnya jangan becat nih kan. Dan becat ada di jantangnya nih kan, kan. Nah Niko pasti keluh kesah misalnya kan pun main nih, ngapun temponya hampir 180 bpm beat per menit nih kan. Terus pun tuh nang di live mundur ya kan, dengan sikut 180 bpm, tapi kewalahan penambahan udah dadasnya ternyat jalan, tapi setelah alih mungkin itu gitu misalnya pasti ada tawar menawar gitu. Namun tanya masih kita ada yang kian siro ya, pokoknya revisi ini kok pasti ada dan sengidang raga mul kena raga jikopan gitu. Karena proses yang kita lalui pun juga nah yang live gitu. Niki musisi niki penting gitu. Pangbakat lu bayarnya, baru nah saling ngalih bayun misalnya musisi ini ngalih bayun dia ngalih bayun musisi saling bakat. Oh kini maksudnya deh kan? Wah sengidang mungkin kini maksud penabung kita ada saling pingpong lah nih antara bayun dan niko yang unik oleh Norto Saranji Kopa. Makanya kita harus tahu bagaimana kapasitas kualitas musisi dumun gitu. Yang misalnya nak TK jadi bang gending ya SMA sekitar ya harus SMA dumun gitu. Kita nih kewalahannya dan di saat proses misalnya di MIDI nih tapi sih masalah di MIDI yang sering terjadi kadang-kadang ide kan atau mumet nak gitu mumet nak kan aku jangan lah aku deh gitu misalnya. Niko juga kendala yang sebenarnya Niko kendala melawan kemalasan ya. Aduh, wah nanti nak saya ide kan macam ada Niko jelek kan. Itu ya kendalanya, jadi satu tergantung musisi, kedua bayun komposer kerasan pengaruh. Dan musik mood putus cinta komposer gendingnya putus cinta masih harus jadi itu teman-teman ya nanti saya mau dengerin ini karyanya bisa nggak diperlihatin ke teman-teman? Bisa yang di YouTube itu kan bisa diselipin. Nanti di YouTube juga nanti saya selipin ya gininya ya beberapa karyanya komposer muda kita ini ya. Terus terakhir pertanyaan saya, lebih memilih MIDI untuk menciptakan gending atau live langsung? Bukan pilihan. Bukan pilihan karena kita bicara orang dunia ini kan sebenarnya MIDI niku bukan jawaban yang ngeles ngapun wah dengar galang sing las kau sing lah barong dan ini sing hidang gini jalan bukan niku kendala untuk ngeles tapi tergantung konteksnya. Misalnya tadi dawang diki ringkusut niku adalah konteksnya memang live ya tiang live gamelan pure lah live gamelan. Kemudian yang misalnya memang kebutuhannya konteksnya ani sing hidang di gamelan live yang di kan dadasnya bukan pilihan dimanapun ya gitu. Artinya hatinya tetap seni kerawitan artinya istilahnya gini yang diambil sebenarnya bagaimanapun teknik atau tata cara seseorang itu pasti berbeda kan gitu. Pasti berbeda, ada yang lebih senang pakai MIDI, ada yang lebih senang live tapi di era globalisasi sekarang
eloknya dua-duanya kita harus bisa kan gitu. Karena kan modal dasar juga dia nawang man keluar negeri sakit neng gending sing ngabo gamelan, ngabo laptop kian ngidang raga memperkenalkan budaya Bali kita walaupun hanya tapi jeleknya kita kenapa musiknya kan lagi hasan orang itu itu ya nang coba kira musiknya ke Jepang gitu orangnya tidak ya hari di Tegalalang kan gitu. Nah ini juga ya unik ini kadung kemur itu kadung kemur sekarang kan banyak artinya karya-karya seniman muda kita nggak sih di Bangli aja di mana-mana kan banyak karyanya direkam artinya dipublikasikan di YouTube tanpa mencantumkan yang membuat karya, terus tanpa mendeskripsikan apa yang mereka rekam gitu. Terkadang memang sih orang artinya mempublikasikan tuh satu artinya cuman sebagai hiburan dia apa namanya hanya ingin seenaknya dia lah mengupload gitu. Misalnya apa nih misalnya calon nerang gitu misalnya atau wayang gitu. Bimo Kuswargo gitu aja judulnya tanpa mendeskripsikan alangkah baiknya kan dideskripsikan siapa kadang-kadang menegangkan gitu juga ya menegangkan menyeramkan gitu yang sebuah karya di seperti itu kan agak kurang terus sekarang pendapat Dega tuh seperti apa tuh kesannya kalau karya-karya seniman muda kita artinya bukan sih kurang dihargai lah kurang diapresiasi gitu. Bukan kita sebagai seniman mulai seniman tuh liunan ngajah kan gitu. Nah bagaimana pendapatnya Dega ini masalah itu? Nah Niki pengalaman baru-baru Niki saudara-saudara Ade kalau orang disusut ya kelawan artinya gini dia jangankan merekam atau meliput karya orang dengan semena-mena gitu. Dia ngide sikut kan kadang-kadang ngorat. Contoh tadi bebarengan jam 11 niki dia ngechat Pak Diana di ikut kebetulan kan Danding ikut yang juga ikut prosesnya gitu. Dan menarik tapi dan sikut gendengnya gitu. Ngechat lah yang Pak Diana Danding kerang yang sikut nah ini di pondok ada bebarengan gitu. Silakan nggak, artinya saling mengapresiasi kita terhadap karya gitu. Kita juga teleknya itu dia ngechat Mang Win gitu. Memang sikut Lego-nya kerangnya nah. Anggo juga. Ini kan kayaknya sikutnya pangadi bawaan pengawaannya gitu misal. Silakan gitu. Artinya dari segi Niko dia mengapresiasi karya. Ini menarik gitu. Ini loh. Jadi saya pas ningahan kan tidak hanya ningahan dan jadi kan ada dengar, mendengar dan mendengarkan ya. Jadi yang mendengarkan memang Niko langsung ningahan langsung melajit ini polanya gitu. Nah Niko daripada amburon Niki kadi Niko pun anggap yang meliput dakwah Niki Niko banyak YouTuber yang memang dia ngerti kok tanda kutip Niki dengan kalimat menegangkan, mengesankan, menyeramkan itu di thumbnailnya akan mengundang penonton. Memang. Kita tapi bukan di sini tanda kutip ya, kita bukan menjatuhkan diskriminasi karena kita peduli ya. Alangkah baiknya dagingnya demun atau enggak takonan sih yang menyelenggarakan Niki misalnya SDT Niki, SDTA gitu. Takonan apa lampan celonaranya, apa judul celonaranya. Adi bisa sampai yang baca komentar itu kan ada Adi dua pasti gitu misalnya. Berarti kan Niko tidak mendengarkan atau kan menonton secara seksama karena uling lampan itu pun jelas. Kemar buncing beda Bandung gitu cuma diganti bahasanya bahasa Bali jadi bahasa Kawi kan gitu. Jawa kuno kita namanya. Nah dari Niko Kemar buncing itu kan memang jadi paksi kedua makanya paksi terus paksi sampai kentan. Nah jadi saat Niko
dia memang jujur setuju dengan thumbnail menegangkan, mengesankan. Tapi coba Niko geser di atau di deskripsinya atau nanti misalnya calon orang Bedo Bandung di sini dengan diselenggarakan deskripsinya ini loh. Kemudian orang-orang di belakangnya ini gitu. Bukannya gila hormat gitu. Dan juga ada kenal YouTuber Ji Gelu gitu. Dan orangnya bikin guys, tolong subscribe juga nih Ji Gelu nih dari Peta. Niko sangat mengapresiasi kekaryaan entah siapa. Misalnya cara Niko pun cara dalam ring kedatuan. Ragano nakon apa lampane gitu. Siro nih ngai dadi upload sing nih gitu. Nah, ambrol misalnya sakla san ugas Niko ugas menegangkan Niko. Wah, terus upload gitu misalnya. Kan kasihan juga dari sekian banyak YouTuber yang meliput karya pementasan calon arang itu dan upload pocol ada makanya alangkah baiknya ditanyakan dumun Niki hanya mungkin untuk kekaryaan Niki mana gitu yang spesifikasikan mana untuk yang lain itu kan bukan beda urusan tapi Niki saran, dados masih yang tak orang malu gitu. Nek dari upload pesing atau udiang gitu misal. Karena dokumentasi Niko penting, dia upload dokumentasi Niko penting. Tetapi Niko pun rentetan entah thumbnail, judul, deskripsi, bagaimana Niko alangkah baiknya memang lebih spesifik ditanyakan. Karena Wenten juga misalnya Niki kan ada pembenahan. Ampuna upload umum nih bagian Niki kan misal. Nah misalnya cara dia nggak Sumarel kan misalnya. Kebetulan kan Sumarel yang menggarap itu sangat dia adalah. Sakla kuang gini po, udah bang uploadnya kayak Niki bening gitu misalnya. Kan pocol nih kau gitu. Lebih baik ditanyakan umum tapi kan. Artinya itu juga di satu sisi kalian jadinya YouTuber gitu, apalagi yang penontonnya selalu banyak, artinya subscribe-nya banyak. Di satu sisi Anda juga mengapresiasi seniman muda Bali. Di satu sisi Anda mempublikasikan karyanya, di satu sisi Anda memperkenalkan juga di halayak banyak. Artinya di desain karya kini dikaryakan oleh ini, dibuat oleh ini kan gitu. Di sini kita sih tidak ada niat untuk menjatuhkan, cuma ayolah bersama-sama, artinya terserah sih judulnya mau apa, terserah, tapi diusahakan di deskripsi di bawahnya itu diisi lah. Artinya terkadang kan penonton sing bekerjaan seniman dan tidak tahu prosesnya gimana gitu. Tidak tahu prosesnya. Apa yang disajikan itu yang dikonsumsi kan ada. Konsumsi gitu. Nah, di sini Tiang mungkin pribadi Tiang atau Sanade adalah bukan menginginkan AdSense dari kalian gitu. Tidak. Kita tidak menginginkan AdSense. Tapi sedikit tidaknya bisalah ikut serta menaikkan rate dari wilayah. Nah, misalnya kalau Ganiki di Susut Kajo kan rate Susut Kajo juga naik. Dan hanya AdSense kalian yang naik tapi rate-nya juga naik. Karena kita sebagai seniman yang di Bali artinya pasti kelebihan ngayaknya udah pasti itu. Kita tidak pernah mengharapkan artinya yang lebih dari mana gitu. Yang penting diapresiasi gitu. Karya ini naik itu misalnya gitu lah. Nah itu menyikapi masalah ini ya kadung gemur tuh ya. Ini ordonya kemana-mana ini ya, dari riwayat hidup itu, terus dari kesenangan, terus dari menyikapi tentang artinya YouTube. Nah terakhir Diki, pesan terhadap seniman muda khususnya di Bali, pesan, kesan dan apa udah dilah. Mungkin dia pesan itu bos nuturin kesannya kan. Mungkin dia punya motivasi untuk diri dia sendiri. Siapa tahu Niko baik bisa dicontoh. Kalau tidak silakan. Dan sekali di mutu skrip yang entah kenapa yang terlintas kata
proses, nikmati dan jalani. Nah, nih ya. Ya mungkin proses lumur yang nikmat aja prosesnya kita yang berjalan daripada proses yang nikmat dan akhirnya buang ya. Jadinya ada 3 kata memotivasi diri dia, yaitu proses, nikmati dan jalani. Apapun yang sudah proses yang harus nikmati Niko dan harus menjalani. Intinya proses lumur, proses ya. Karena punya poh dan langsung membuah pasti. Nah, jadi Niko teman-teman, apapun yang kalian lakoni, artinya baik seni kerawitan, seni apapun itu, intinya dari Vega berproses dulu. Entah nanti hasilnya dong atau tidaknya, seiring waktu berjalan pasti akan ada, artinya apa namanya, masukan-masukan gitu. Karena artinya bukannya tiang saklek tidak mau dikritik atau tidak mau karena kasus UKK ini kan wah bising nih kan. Dia sangat menerima masukan dan dari pun guru-guru ya yang dianggap guru gitu lah, Cermangwin, Bando, Pasak, Malan, bawa sampai melimpahkan yang untuk proses ini gak, proses ini kan. Niko memang membimbing tiang darasnya dengan cara yang baik, memang enggak nih yang bidang kinian deh, artinya jalan yang bang, titir yang bang. Tapi ugas di kokar Niko tiang tidak gini lah, artinya benten oknum yang sampai kita lah caranya, wah apa nih dewa bising gitu, wah kok kini caranya coba bimbing tiang ikan caranya dengan dan bising gitu. Makanya dan sampai saat ini pun memang akhirnya guru-guru yang dianggap guru nih pun teman yang sekaligus kakak nanti tuh yang dianggap guru nih selalu memberi tiang jalan dan tiang pasti terus konsultasi sehingga mendakon ya itu intinya. Dan pada carugane dibuang kan itu sama kayak saya ya kemudian yang dengan halangin ada harus tetap masih konsultasi, jangan konsultasi gitu. Kita kan nggak boleh saklek masalah itu, karena untuk niki kan di senior yang dulu ini pengalaman pribadi sih di Batuan gitu. Yang sempat juga ngayah noveng di sana gitu ya, dikritik tapi langsung dikasih masukan. Nah, artinya tanggung jawab tanggung jawab. Ini Subro ini udah almarhum Bapak Regog, Kak Regog gitu. Itu dah yang apa namanya mengkritik dulunya. Jalan seret dicari langsung pada saat nari itu, yang pedando sukenya gitu. Yang dalam sukenya langsung lah di sana. Sebaiknya seperti itu, apalagi kita sesama seniman. Ayolah saling rangkul, jangan saling menjatuhkan gitu. Makanya di saat kita nyaman, di sanalah kita merasa rumah kan gitu. Makanya Ceruk Kurawo, Tariangon gitu. Dikulah yang memang rumah yang dianggap rumah. Karena teman-teman di Kurawo juga bukan tapi salah satu gitu. Hampir semua gitu. Cara keluarga memang Niki Aneker ngembang masukan, Niki mau untuk Kenya, coba Kenya gitu. Ada solusi lah. Artinya tanggung jawab gitu. Kita mungkin bahasanya tanggung jawab di saat ngembang kritik Niki, jawabannya Niki gitu. Ini loh cara Niki ini bisa. Dan memang cara gas dan TA itu banyak juga bantuan dari teman-teman Kurawo, teman-teman dari Yangon kita juga, artinya Niko yang buat yang semakin nyaman, gini, tapi aneh timbal balik gitu lah. Artinya Niko kan cara arisan gitu. Makanya kan semakin hormat jadinya di saat memang dibutuhkan. Satu dibutuhkan dan diberi masukan gitu. Semakin lak dari walaupun tapi ada nih kadang-kadang kan ada ragu lah, tapi tiang yang jadinya seperti Niko kimud dan kimud ya kita, karena jarang juga ada orang yang ingin memberi masukan. Dia nggak tenlak metakon di kan, walaupun napi juga bidang itu pasti dengan sudut pandang A, sudut pandang B, yang pasti metakon, yang kini, yang kini sana, yang kini sana.
Makanya tiang berterima kasih dengan adanya kadi organisasi ini pun Prawo Ya. berterima kasih banyak hingga jadilah tiang yang sekarang. Tanpa Prawo tiang bukan apa-apa, tanpa Rariamon juga tiang bukanlah apa-apa. Jadi tiang yang seperti sekarang berterima kasih juga banyak kepada kakak-kakak, teman-teman, adik-adik di luaran sana yang masih mempercayakan tiang gitu. Jadi kita teman-teman, intinya kita sebagai seniman itu saklek kan gitu, saklek tadi artinya saklek yang pakem kan gitu kan biasa udah saklek yang pakem, tapi jangan pernah menganggap ini ada kata yang sering saya dengar sebenarnya, jangan pernah anggap orang-orang yang ada di sampingmu, temanmu, sahabatmu sebagai musuhmu, sehingga di sanalah muncul yang namanya rasa sing dah disaingin gitu. Pasti itu tadinya gini, siapapun boleh belajar seni, siapapun boleh, dan kembali ke karakter kita masing-masing. Atau misalnya cara misalnya aja ngigel gini gitu, di guru yang sama belum tentu karakter kita kan sama gitu. Jadinya yang menurut yang semakin liu nak bisa, semakin aja seni kita di Bali. Nah, itu dia. Ya, di Kalimantan teman-teman di channel YouTube saya, karena sudah banyak ini ngobrol kangen kau, kopi juga boy mantlah nih. Jadi kalau ada tutur kata kami berdua yang menyinggung atau ngai ya agak tidak berkenan di hati pemirsa sareng kami, yang namanya kita ngobrol kadang kan ada kadang-kadang kata-kata yang agak kurang enak didengar kita nuna sampura, dan kita senang untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om.